Polrestabes Palembang menangkap pelaku penganiayaan terhadap belasan anak yatim yang berada di Panti Asuhan Fisabilillah Al-Amin Palembang, Sumatera Selatan. Video kekerasan terhadap 18 anak Panti Asuhan Fisabilillah Al-Amin yang terletak di Jalan Mangkubumi, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan beredar di media sosial dan tentunya membuat geram masyarakat. Polisi langsung menindaklanjuti beredarnya video tersebut dan berhasil menangkap pelaku, yaitu Dayat, yang merupakan pemilik panti asuhan. Sebanyak 18 anak panti asuhan yang berada di panti asuhan yang dikelola oleh pelaku semuanya sudah pernah mendapat kekerasan oleh pelaku dari tahun 2022. Pelaku beralasan tindakannya tersebut merupakan untuk melakukan pendidikan terhadap anak-anak yang diasuhnya. Polisi telah menetapkan pelaku sebagai tersangka. Dari keterangan polisi dan melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bayangkara, pelaku ini positif mengidap HIV. Baik pemirsa, kita akan perdalam lagi mengenai kasus ini. Kita akan dapatkan informasi dari Kombes Pol Muhammad Ngajib selaku Kapolrestabes Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ngajib. Selamat malam Pak Ngajib. Sepertinya masih ada kendala dalam komunikasi saya dengan Kapolrestabes Palembang. Untuk itu kita akan lihat kembali apa yang terjadi. Ini adalah pemilik dari panti asuhan yang disebut menganiaya 18 anak yatim piatu sejak tahun 2022. Tidak hanya satu, tidak hanya dua, tapi hampir semua dari anak yatim piatu yang berada di panti asuhannya pernah menerima siksaannya. Dan pelaku yang juga merupakan pemilik panti asuhan ini berhasil ditangkap oleh Polrestabes Palembang. Kita akan segera mengetahui tentunya apa motif dari pelaku untuk menganiaya anak-anak yatim piatu yang ada di panti asuhannya. Sudah berapa lama sebenarnya panti asuhan ini berdiri? Kita akan dapatkan keterangan dari Kapolrestabes Palembang, yaitu Kombes Pol Muhammad Ngajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ngajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, mungkin bisa dijelaskan kepada kami Pak mengenai kasus ini lebih dalam lagi. Apa motifnya dari pelaku dan sudah berapa lama atau sejak kapan pelaku ini membuat panti asuhan tersebut Pak? Untuk pelaku sendiri membuat yayasan itu dari tahun 2007. Kemudian untuk terjadinya kekerasan terhadap anak didik atau anak yang di yayasan itu tahun 2022. Dan kemudian yang terakhir terjadi pada tanggal 15 Februari dan tanggal 20 Februari 2023. Baik, apa Pak yang dilakukan oleh pelaku ini Pak kepada para anak yatim piatu yang ada di panti asuhannya ini Pak? Untuk kekerasan yang dilakukan ada dua, yaitu kekerasan verbal. Jadi pada saat anak-anak melakukan kesalahan, itu pelaku atau tersangka itu memarahi dengan kata-kata yang tidak etis kepada anak didik atau anak-anak yayasan. Kemudian yang kedua, kekerasan nonverbal, yaitu bahwa tersangka melakukan tindakan pemukulan baik ke arah muka maupun arah badannya daripada para korban. Baik, berapa Pak total jumlah korbannya? Yang kami dapatkan informasi 18. 18 ini apakah jumlah korban atau jumlah anak yatim piatu yang ada di panti asuhan itu? Nah, kalau untuk anak jumlah yang ada di yayasan itu ada 20 anak. Kemudian dari hasil pemeriksaan kami dapatkan ada 18 orang anak yang mengalami sebagai korban kekerasan daripada tersangka. Baik, Pak, ini bagaimana Pak kemudian motifnya apa sebenarnya? Kenapa kemudian dia melakukan kekerasan ini? Apalagi kalau Bapak cerita tadi sebenarnya ia sudah memiliki yayasan semenjak 2007, tapi baru terdeteksi melakukan kekerasannya ini pada tahun 2022. Ya, jadi dari tersangka sendiri mengakui bahwa 7 tahun yang lalu itu mengalami sakit sindrom panik. Nah dari situ pada saat melakukan pembinaan terhadap anak-anak didiknya atau ada anak-anak yang di yayasan, itu yang bersangkutan melakukan kekerasan apabila melihat ada
kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak. Baik, jadi akibat sindrom panik, tidak memeriksakan diri, tidak ada pengobatan Pak yang harus dijalani oleh pemilik panti asuhan tersebut selama ini? Nah, jadi kami juga masih menunggu medical record dari keluarga tersangka, dan juga kami akan komunikasikan dengan pihak rumah sakit yang diinformasikan bahwa tersangka lalu berawat di rumah sakit tersebut. Jadi kami masih melakukan pendalaman. Baik, jadi untuk pelampiasan emosi ya Pak, kondisi dari Ya, para korban Pak, 18 anak ini seperti apa? Dan apakah kemudian setelah mereka mendapatkan kekerasan fisik, ada upaya penyembuhan yang dilakukan oleh baik pelaku atau mungkin keluarga pelaku, siapapun yang ada di tempat yatim piatu itu Pak? Nah, jadi selama para korban ini dilakukan kekerasan nonverbal, ini sampai saat ini mereka tidak ada yang melakukan upaya untuk mengobati atau tidak ada. Jadi setiap melakukan kekerasan ya sudah sampai di situ. Kemudian apabila ada kesalahan lagi, tersangka melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Baik, Pak, pelaku ini ada di dalam panti asuhan tersebut, membina panti asuhan tersebut sendiri Pak? Atau mungkin ada anggota keluarga lainnya? Untuk tersangka ini hasil dari pemeriksaan adalah selaku ketua yayasan dan juga pemilik daripada yayasan tersebut, sekaligus menjadi guru daripada anak-anak di yayasan tersebut. Kebetulan pada saat melakukan pembinaan terhadap para anak-anak yang di yayasan, dibantu oleh istrinya dan juga oleh adik dan kakaknya. Baik, berarti sekarang panti asuhan tetap dibuka, anak-anak tetap tinggal di sana bersama istri, adik dan kakak dari pelaku, begitu Pak? Jadi kami sudah melakukan rapat konsolidasi dengan instansi terkait dari pemerintah Kota Palembang untuk tindak lanjut terhadap anak-anak tersebut agar tentunya bisa kita lakukan perawatan dan kemudian juga tentunya untuk mengamankan anak-anak yayasan tersebut supaya tidak terulang kembali, dan juga untuk dalam rangka untuk menstabilkan emosionalnya dan psikologinya. Oleh Dinas Sosial dipindahkan dari TKP tersebut, kemudian kita pindahkan ke rumah Dinas Sosial Kota Palembang. Baik, sehingga Pak, di sana kita lakukan pengawasan dan perawatan kesehatan termasuk mengembalikan psikologi daripada anak tersebut. Baik, Pak Kapolres, ini mengenai pelaku ini setiap menjalankan aksinya kekerasan fisik tadi, apakah ada bantuan Pak? Karena kalau kita lihat kan ada video yang beredar, berarti ada seseorang yang mendokumentasikan Pak adegan itu atau aksi itu. Bukannya membantu tapi malah mendokumentasikannya Pak. Apakah memang selalu sendirian dia atau ada pembantunya sebenarnya setiap melakukan kekerasan itu Pak? Jadi pada saat setiap kejadian pelaku ini melakukan kekerasan terhadap anak-anak yang di yayasan, anak-anak yang lain yang melihat daripada perbuatan kekerasan tersebut, mereka ada yang memvideokan, ada yang merekam. Nah kemudian setelah direkam, mereka itu share di grup anak-anak yayasan. Dan setelah itu karena takut diketahui oleh tersangka, ini dihapus oleh yang bersangkutan. Sehingga video atau rekaman tersebut adanya di grup daripada anak-anak di yayasan tersebut. Baik, Pak, ini mungkin terakhir dan juga bisa dijelaskan dengan singkat sekali Pak. Betulkah kemudian pelaku ini mengidap HIV/AIDS dan juga mungkin adakah efeknya kepada anak-anak yang ada di panti asuhannya Pak? Ya, berdasarkan informasi tersebut kami tentunya melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara. Diperoleh hasil memang ada hasil positif terjangkit HIV. Dan juga terhadap anak-anak tersebut kita sudah lakukan pemeriksaan secara keseluruhan dan alhamdulillah hasilnya negatif. Mereka semua kita nyatakan sampai saat ini dalam kondisi yang sehat. Baik, Pak Kapolres, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan keterangan dengan jelas kepada kami tentunya mengenai kasus ini. Kami akan terus tunggu Pak bagaimana perkembangannya. Selamat malam Pak. Baik, Selamat bertugas kasih. kembali.